Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan pemaparan mengenai pemberdayaan masyarakat di tingkat RT atau RW. Nah, sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau menurut WHO di sini dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat itu adalah suatu proses aksi sosial di mana individu, komunitas, dan juga organisasi dapat mengendalikan kehidupannya di dalam lingkungan sosial dan juga politik untuk meningkatkan equality dan juga quality of life. Nah, sementara menurut NHS dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat ini adalah suatu bentuk dan cara dalam mengimplementasikan berbagai upaya kesehatan, baik itu individu, kelompok, dan juga komunitas, untuk dalam menghasilkan suatu derajat kesehatan yang terencana, kemudian terintegrasi dan juga berkelanjutan, sehingga dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, begitu. Nah, artinya dari dua konsep dasar menurut WHO dan NHS ini, kita dapat memahami suatu konsep pemberdayaan masyarakat ini ada beberapa pengertian. Di antaranya yang pertama adalah perlu adanya suatu proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya, begitu. Mengapa demikian? Karena tadi berdasarkan pengertian WHO dan NHS tersebut ya, adanya suatu kemandirian dalam hal ini kan pada masyarakat ya, di mana tadi individu ataupun masyarakat itu mampu untuk mengendalikan kehidupannya begitu. Nah, supaya mampu untuk mengendalikan kehidupannya, berarti di sini perlu adanya proses mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan atau power itu kepada masyarakat. Nah, karena supaya mampu tadi, akhirnya masyarakat diharapkan lebih berdaya, kan seperti itu ya. Dalam proses tersebut ya, untuk tadi bisa membuat masyarakat itu lebih berdaya, maka proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material. Nah, guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Nah, artinya lingkungan sekitarnya itu juga perlu dibangun ya, dalam hal ini aset material yang ada begitu, sehingga potensi-potensi baik itu yang dimiliki oleh individu itu sendiri ataupun masyarakat itu sendiri dan juga yang ada di lingkungan sekitarnya. Ini harus saling melengkapi sehingga harapannya dapat mendukung pembangunan kemandirian tadi begitu ya. Nah, yang kedua adalah dalam konsep pemberdayaan masyarakat ini menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong ataupun memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Nah, artinya tadi untuk bisa memandirikan atau lebih memberdayakan mereka gitu ya, lebih berdaya tadi, maka tentu saja ini butuh suatu proses yang bagaimana tadi yang bisa memotivasi begitu ya, memotivasi masyarakat atau individu tersebut, yang tentu saja dalam proses itu diperlukan suatu komunikasi dua arah ya. Di sini ada proses dialog begitu. Jadi komunikasi dua arah di sini harapannya tadi muncul dulu kemauan sehingga pada akhirnya muncul kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Nah, yang ketiga adalah ketika kita berbicara mengenai konsep pemberdayaan masyarakat, tentu ini tidak akan lepas dari konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Mengapa demikian? Karena latar belakang dari adanya pemberdayaan masyarakat ini tidak lepas dari munculnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi dan juga nilai-nilai sosial begitu di masyarakat. Nah, contohnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan, kemudian permasalahan-permasalahan juga yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga hal ini perlu teridentifikasi apa yang menjadi permasalahannya, kenapa timbul kemiskinan, apa yang dibutuhkan, kan seperti itu ya, diidentifikasi, kemudian juga pada akhirnya perlu dibangun atau dibentuk suatu program-program untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang ekonomi maupun nilai-nilai sosial tersebut, seperti itu. Sehingga pada akhirnya muncullah konsep pemberdayaan masyarakat ini, begitu. Nah, sehingga dari beberapa pengertian ini, maka konsep pemberdayaan masyarakat ini akan dapat mencerminkan paradigma baru dari suatu pembangunan, yakni yang bersifat people center, karena tadi berfokus kepada
individu ya, people di sini individu atau masyarakat begitu kan, melihat dari berbagai kebutuhan mereka. Kemudian participatory, adanya empowering dan juga sustainable, berkelanjutan seperti itu. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan mengenai konsep pemberdayaan masyarakat itu sendiri, bahwa pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Tadi ya, bahwa konsep pemberdayaan masyarakat ini tidak bisa lepas dari konsep pembangunan ekonomi dan nilai-nilai sosial tadi. Artinya dengan kata lain bahwa pemberdayaan itu adalah bagaimana memampukan dan juga memandirikan masyarakat begitu. Mereka mampu, mereka berdaya ya, dan mereka mempunyai tujuan. Bagaimana untuk mencapainya? Nah, itu adalah kemandirian yang harus dimiliki oleh mereka sehingga dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, dapat memilih dalam menjalani kehidupannya. Nah, bagaimana upaya untuk memberdayakan masyarakat? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentu harus menciptakan suasana ataupun iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Nah, ini disebut dengan enabling ya. Artinya setiap individu atau masyarakat ini pasti memiliki potensi gitu ya. Nah, bagaimana tadi potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu dapat muncul, yang mungkin tadi masyarakat ada yang memang sudah mengetahui potensi-potensi yang dimiliki atau yang ada, namun ada juga atau mungkin sebagian besarnya justru tidak mengetahui ya bahwa dirinya ataupun lingkungannya memiliki potensi. Nah, inilah yang harus dibangun begitu. Harus dibangun, diciptakan suasana-suasana ataupun iklim yang memungkinkan potensi-potensi tersebut dapat berkembang begitu ya, sehingga masyarakat juga menyadari, memahami bahwa memang mereka memiliki potensi-potensi gitu, sehingga disitulah nanti mereka menyadari bahwa mereka sebetulnya berdaya, mereka punya kemampuan seperti itu. Itu harus dihadirkan berbagai situasi supaya dapat membangun potensi-potensi tersebut. Yang kedua adalah memperkuat potensi. Nah, ketika tadi sudah dikenalkan dengan potensi yang ada, gitu ya. Di sini kemudian langkah berikutnya adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, atau empowering, ya istilahnya. Bagaimana potensi yang ada ini diperkuat, begitu ya. Nah, ini tentu saja memang harus diciptakan suatu event-event atau program-program yang dibuat bersama, gitu ya, untuk dapat memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri begitu ya. Dan yang ketiga tentu saja di sini juga perlu upaya untuk melindungi gitu ya masyarakat. Dalam hal ini perlunya dibuat suatu sistem di dalam upaya memberdayakan masyarakat ini sehingga dapat dibangun suatu leadership ya di sini, sehingga ada suatu monitoring ketika ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut, karena ini merupakan suatu proses, tentu tantangan kemudian rintangan ini pasti akan banyak ya terjadi di lapangan begitu ya, dan ditambah dengan berbagai karakteristik masyarakat yang ada begitu, sehingga di sini harus dipikirkan bagaimana membangun sistem untuk saling melindungi di sini begitu ya, sehingga tadi potensi-potensi yang dimiliki yang sudah diperkuat, nah ini dapat terus terbangun ya apabila tadi dibentuk atau dibangun suatu sistem seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya membangun pemberdayaan masyarakat dari tingkat RT RW ya. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tinggal ya di lingkungan tertentu, dan di sini bisa mulai mengamati ya, menganalisis seperti apa upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang sudah berjalan saat ini di lingkungan masing-masing ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga, sebetulnya di materi-materi sebelumnya sudah pernah dibahas ya tentang konsep promosi kesehatan dan ilmu sosial. Dalam membangun pemberdayaan masyarakat ini memang kita dapat menggunakan pendekatan ekologi sosial ya. Ini untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Ini menurut UN College 2004 ya, di referensi nanti bisa dibaca ya. Dan pendekatan ekologi sosial ini ada satu metode pemberdayaan masyarakat dengan menganalisis di 4 level
masyarakat begitu. Jadi di sini di level masyarakat itu ada mulai dari level interpersonal ya, dalam hal ini individu dan keluarga begitu. Kemudian yang kedua adalah level organisasional, kemudian yang ketiga adalah level community, dan yang keempat adalah level policy gitu ya. Nah, jadi di sini perlu diidentifikasi ya ketika ada suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini perlu diidentifikasi mulai dari level interpersonalnya gitu ya. Apa yang muncul permasalahannya di tingkat individu dan keluarga begitu, bagaimana kemudian di level organisasional ya, bagaimana di level community-nya, dan bagaimana permasalahan di level policy-nya, sehingga nanti di situ akan terlihat apa saja kebutuhan-kebutuhannya gitu ya. Berangkat dari masalah tadi apa kebutuhan-kebutuhannya dari setiap level gitu, karena berdasarkan pendekatan ekologi sosial ini, dari setiap level ini akan saling berkaitan satu dengan yang lainnya begitu ya. Dan tentu saja ini harus diidentifikasi dulu dari setiap levelnya, mulai dari permasalahannya apa, kebutuhannya apa, sehingga kemudian nanti akan terbangun apa solusinya dari setiap tahapan tahapan masyarakat ya, atau level masyarakat ini, yang kemudian nanti dapat dapat dipikirkan ya bentuk solusi terkait dengan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi dari setiap level masyarakat itu sendiri begitu. Nah, itu yang dinamakan pendekatan ekologi sosial ya. Jadi dalam membangun pemberdayaan masyarakatnya tersebut di sini melihat dari berbagai level masyarakatnya gitu ya. Mulai dari individu, keluarga, kemudian organisasi seperti apa ya, di tingkat community-nya bagaimana, dan di kebijakannya seperti apa yang berjalan begitu. Nah, ini ada beberapa langkah ya yang perlu diketahui juga dalam proses fasilitasi untuk upaya pemberdayaan masyarakat ya, atau participatory problem solving istilahnya. Jadi untuk membangun atau mengupayakan pemberdayaan masyarakat ini ya tentu belum bisa dilakukan secara otomatis ya, sehingga memerlukan suatu proses fasilitasi ya, gitu dalam hal ini ya. Nah, ini ada 6 langkah. Di antaranya yang pertama adalah harus masuk dulu ya ke dalam komunitas itu sendiri atau masyarakat itu sendiri ya, entry to the community. Jadi di sini kalau kita memang sudah berada di satu lingkungan tertentu ya, artinya berarti itu sudah poin 1 ini kan sudah bisa dilakukan ya gitu. Misalkan sudah tinggal di satu perumahan ya, atau satu lingkungan ya tertentu ya, Bapak Ibu sekalian juga kan seperti itu mungkin ya, sudah tinggal di satu lingkungan tertentu, nanti kan berarti di sini sudah masuk ke dalam community gitu ya. Langkah kedua adalah issue identification. Nah, di sini penting tadi untuk bisa mengidentifikasi masalah-masalahnya gitu ya. Apa yang terjadi di masyarakat gitu ya, misalnya adanya terjadi banjir misalnya begitu ya, terjadi banjir di satu perumahan ya, dalam lingkup satu RT atau satu RW katakanlah di situ gitu ya. Nah, di sini dapat mulai diidentifikasi masalahnya dari mulai tadi ya tingkatan level masyarakatnya tadi gitu, dengan pendekatan ekologi sosial tadi ya, dari tingkat level individu dan keluarga apa yang menjadi masalahnya begitu ya. Nah, misalnya banjir ini disebabkan karena adanya suatu adanya suatu proyek gitu ya, ada suatu proyek dari pembangunan sebuah tol misalkan seperti itu ya. Nah, ini perlu diidentifikasi nih mulai dari level individu atau keluarganya ya. Nah, ini bentuk permasalahannya nih seperti apa yang ditemukan begitu ya. Apa imbasnya untuk individu gitu ya. Nah, artinya contohnya misalnya akses saluran pembuangan air akhirnya terganggu gitu ya, terganggu, tersumbat karena proses proyek tersebut ya, proyek pembangunan tol tersebut misalkan seperti itu. Nah, sehingga menyebabkan aktivitas dari warga ya, individu atau keluarga ini juga terhambat ya karena banjir tadi kan seperti itu ya. Nah, kemudian di level organisasinya bagaimana gitu ya. Nah, tentu saja kan di sini proyek tadi itu tentu kan ada
ada apa istilahnya, ada yang memegang ya dalam hal ini gitu ya, ada yang memegang dalam hal ini. Nah, di sini juga bagaimana nih di tingkat organisasi ini masyarakat satu dengan masyarakat yang lain ya, yang apa namanya terdampak dengan yang tidak, ini saling apa istilahnya, saling bekerja sama gitu ya. Ada apa tidak gitu ya situasi di mana tadi kan permasalahan atau yang terdampak mungkin tidak seluruhnya ya, hanya di beberapa titik saja misalnya. Nah, ini perlu dilihat di level organisasinya di sana gitu ya, di wilayah tersebut. Nah, apakah terjadi saling apa istilahnya, saling berkoordinasi ya antar masyarakat di situ ya. Apakah di situ terjadi kerjasama gitu ya, sudah mulai terjadi kerjasama atau tidak gitu ya, atau masih masing-masing. Nah, ini perlu diidentifikasi gitu ya di level organisasional di apa namanya masyarakatnya gitu ya. Kemudian yang di level community-nya. Nah, sekarang di level community-nya bagaimana gitu ya dalam hal ini memikirkan bersama ya untuk permasalahan yang dihadapi tersebut begitu ya. Nah, artinya seperti apa nih langkah-langkah yang sudah dilakukan misalnya ya terhadap pemegang proyeknya gitu ya, yang ya, tadi berimbas atau berdampak kepada rusaknya saluran air misalkan seperti itu ya. Nah, ini identifikasi di situ begitu ya, apakah sudah mulai ada koordinasi ya atau advokasi gitu ya kepada pemegang pimpinan proyeknya gitu ya, proyek tadi pembangunan tol tadi yang menyebabkan atau berdampak terhadap rusaknya saluran air ya. Nah, di sini juga dilihat di level community-nya seperti apa yang sudah berjalan gitu, upaya-upaya yang dilakukan apakah berjalan atau tidak, kan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian di level policy tadi ya, nah bagaimana nih upaya-upaya tadi ya mediasi begitu ya, kemudian juga apakah ada kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya gitu ya dengan pemegang atau pimpinan proyek gitu ya terkait dengan pembangunan tersebut ya. Nah, ini juga kan harus teridentifikasi bagaimana pengajuan klaimnya ketika ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi gitu di masyarakat. Nah, ini juga harus diidentifikasi. Itu poin 2 ini. Jadi tadi bisa melakukan identifikasi masalahnya dengan pendekatan ekologi sosial tadi ya, melihat dari keempat level tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah memprioritaskan masalah tadi gitu ya. Nah, ini perlu dilihat ya, karena permasalahan pasti cukup banyak dari setiap level tersebut begitu ya. Nah, sehingga perlu dicari apa yang menjadi prioritasnya. Nah, tentu ini juga bisa digunakan metode-metode atau tools-tools ya untuk melihat dari berbagai urgensinya misalnya seperti apa, kemudian keseriusannya bagaimana ya. Tentu di sini juga dapat ditentukan berdasarkan indikator-indikator yang tadi bisa pada akhirnya kemudian dapat menentukan apa yang menjadi prioritas masalahnya begitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah strategi development ya. Jadi di sini mulai menentukan seperti apa strategi pengembangannya nih gitu ya, ketika sudah ketemu nih prioritas masalahnya apa, sehingga bagaimana strateginya untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini juga tadi kembali kepada pendekatan ekologi sosial tadi gitu ya, dilihat dari setiap levelnya gitu ya, karena permasalahan di setiap level itu tidak akan sama gitu ya. Nah, sehingga di sini perlu strategikan begitu ya untuk bentuk-bentuk intervensinya seperti apa untuk mengatasi tadi berbagai permasalahan di setiap level tersebut begitu. Kemudian yang kelima adalah mulai mengimplementasikan ya dari poin keempat ini gitu ya. Di sini mulai ada aksi, ada intervensi dan juga tentu saja diperlukan feedback begitu ya. Terhadap implementasi yang sudah dilakukan gitu. Dan yang keenam, langkah keenam ini yang langkah terakhir yang paling penting adalah adanya suatu transition gitu ya. Jadi dari fasilitator dalam ini adalah ahli promosi kesehatan gitu ya. Nah, ini terkait dengan tadi sudah menjalani langkah-langkah poin 1 sampai dengan 5. Nah, ini tentu supaya tadi pemberdayaan itu terbangun di masyarakat ya. Ini kembali pada konsep tadi pemberdayaan gitu ya. Ini harus ada pengalihan, transfer tanggung jawab begitu ya. Karena ini kan harus kontinuitas gitu, harus kontinuitas tidak hanya
selesai dalam satu kurun waktu tertentu begitu ya. Tapi bagaimana tadi langkah 1 sampai 5 yang sudah dilakukan gitu ya dan sudah menghasilkan suatu implementasi itu tetap bisa dijalankan dengan baik dan kemudian bahkan dapat ditingkatkan, kan harapannya seperti itu ya, sehingga ketika menemukan suatu masalah tertentu sudah bisa membangun suatu sistem yang baik di situ gitu. Nah, harapannya kan itu sudah terbentuk suatu pemberdayaan. Nah, bagaimana supaya itu terbentuk? Maka tadi ya konsep pemberdayaan masyarakat itu bahwa adanya suatu peralihan ya, transfer kekuasaan gitu ya, tanggung jawab. Nah, ini yang harus diberikan dari fasilitator, dalam hal ini adalah ahli promosi kesehatan begitu ya, kepada community leader-nya gitu. Nah, artinya kan dalam upaya memberdayakan masyarakat ini tadi perlu adanya community leader ya gitu, community leader. Nah, di sini perlu ada transfer tanggung jawab tadi gitu ya. Setelah dilihat, di feedback kan di poin kelima ini sudah cukup berjalan sehingga di sini perlu diberikan tanggung jawab ya atau ditransfer di sini ya oleh fasilitator kepada community leader-nya ya untuk tadi supaya perencanaan aksinya ini terus bisa dijalankan secara kontinu gitu ya. Jadi tidak hanya pada satu kurun waktu saja, tapi bagaimana sistem ini bisa terus berjalan sehingga pada akhirnya pemberdayaan masyarakat ini dapat terbangun dan mereka sudah punya sistem yang baik gitu ya. Sehingga ketika menemukan suatu masalah tertentu sistemnya dapat berjalan dan masyarakatnya juga sudah berdaya. Nah, itu harapannya seperti itu ya dengan tadi proses fasilitasi ya dengan 6 langkah ini untuk bisa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat begitu. Nah, perlu diketahui juga oleh seorang ahli promosi kesehatan begitu ya ketika akan membangun upaya pemberdayaan masyarakat. Nah, ini ada faktor-faktor yang terkait begitu ya dengan keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Nah, dari UN College ini dikatakan ada 7 ya. Yang pertama adalah perlu memiliki kerangka konseptual yang dapat dipahami dan diterapkan dengan jelas begitu ya. Nah, artinya supaya tadi bisa dipahami oleh masyarakat ya. Proses langkah-langkah tadi ya dalam dalam membangun atau mengidentifikasi permasalahan ya dan sebagainya itu kan membuat suatu kerangka konsep begitu ya pada akhirnya. Nah, ini harus dipahami dengan baik dan masyarakat memahami bahwa itu dapat diterapkan begitu ya. Kemudian yang kedua juga diperlukan adanya pertemuan komunitas yang dilakukan secara konsisten begitu ya. Nah, ini memang sulit kalau misalnya untuk membangun pemberdayaan masyarakat tapi tidak dilakukan pertemuan secara rutin begitu ya, sehingga untuk bisa menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat ya. Kemudian untuk terjadinya komunikasi dua arah dan sebagainya itu akan sulit dilakukan kalau ini tidak dibangun ya situasi-situasi untuk bisa tadi menggali potensi yang ada. Nah, sehingga poin 2 ini memang penting ya untuk terkait dengan keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Jadi perlu adanya pertemuan komunitas yang dilakukan secara konsisten begitu. Nah, yang ketiga di sini perlu adanya staf pendukung untuk organisasi komunitas gitu ya. Jadi sebaiknya di situ memang dibentuk suatu kepengurusan gitu ya, mulai dari ketua ya, sekretaris, kemudian juga bidang-bidang tertentu begitu ya. Nah, sehingga di sini ada suatu istilahnya staf pendukung di sini ya, sehingga pengorganisasian di masyarakatnya ini bisa terbentuk dengan baik begitu. Nah, yang keempat juga adanya komunikasi terbuka tentu saja ya, karena tadi untuk dapat memotivasi ya, kemudian mendorong ya, sehingga masyarakat berdaya, kemudian juga tadi supaya dapat teridentifikasi ya apa potensi yang dimiliki, tentu di sini akan sangat dibutuhkan komunikasi terbuka. Nah, yang kelima tadi ya juga penting adanya community leader gitu ya. Jadi untuk melindungi, untuk saling membangun sistem ya, di situ tentu harus ada leadernya di masyarakat begitu. Nah, ini sangat pengaruh juga ya tadi dengan keberhasilan pemberdayaan masyarakatnya. Yang keenam juga perlu adanya jaringan komunitas ya. Untuk saat ini saya pikir sudah mudah ya untuk membentuk jaringan komunitas ya.
melalui media sosial ya, minimal WhatsApp begitu ya, mereka antar warga juga bisa saling berkomunikasi ya begitu. Ini akan membangun suasana pengorganisasian ya, dan juga membangun kedekatan, sehingga dalam hal ini ketika ada berbagai permasalahan ini dapat lebih mudah untuk terkomunikasikan begitu ya, dan pada akhirnya harapannya kan dapat mudah terorganisir gitu ya, terorganisasi. Nah, yang ketujuh, faktor yang juga terkait ya dengan keberhasilan pemberdayaan masyarakat ini adalah adanya diskusi secara reguler dengan fasilitator gitu ya. Nah, artinya peran dari seorang ahli promosi kesehatan di sini sangat penting ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian sudah berada pada satu lingkungan tertentu ya, atau memiliki tugas tadi untuk mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini perlu adanya suatu diskusi yang reguler gitu ya, supaya tadi bisa diketahui keberjalanan sistem ya yang sudah dibangun, kemudian juga kendala-kendala yang dihadapi begitu, sehingga dapat dengan cepat ya tersolusikan begitu. Nah, sehingga ini feedback ya tadi akan sangat diperlukan ya oleh masyarakat begitu, sehingga di sini menjadi suatu faktor yang terkait dengan keberhasilan pemberdayaan masyarakat begitu. Nah, di samping faktor yang terkait keberhasilan tadi ya, juga ada tantangan tentu saja gitu. Jadi ini tidak mudah ya untuk bisa mengupayakan pemberdayaan masyarakat ini. Nah, ini juga ada tantangan yang perlu dipahami juga ya, di mana seringkali ini terhambat dengan adanya keterbatasan ruang ya, waktu, kemudian uang, dan juga data begitu ya. Nah, di sini poin satu ini memang perlu diantisipasi ya. Jadi potensi-potensi tadi di awal ya, untuk melihat apa saja aset material yang ada gitu di masyarakat. Nah, ini juga dapat diantisipasi ya untuk menghadapi tantangan nomor satu ya, bagaimana dari segi ruang, waktu ya, kemudian sumber dana yang ada, dan juga data. Kemudian yang kedua adalah proses yang lambat dalam melaksanakan langkah-langkah tindakan. Nah, ini tentu saja juga berkaitan dengan situasi yang ada di masyarakat itu sendiri ya, bagaimana juga dengan karakter masyarakatnya ya, dan dalam hal ini justru penting tadi ya fokus dari community leadernya gitu ya. Jadi ketika ada sistem ya yang dibangun di mana ada leader di situ, kemudian ada tadi kepengurusan yang sudah terbentuk dengan baik ya, dengan job desk-nya juga sudah dibuat dengan baik ya. Ini menjadi satu hal yang dapat mengantisipasi menghadapi tantangan poin kedua ini begitu ya. Kalau tidak ada leader ini akan sulit gitu ya untuk bisa menjalani proses keberjalanan program dengan cepat ya. Nah, ini yang harus diantisipasi di awal ya oleh seorang ahli promosi kesehatan ya ketika akan melakukan suatu upaya pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah kesulitan dalam menarik partisipasi masyarakat. Ya, ini juga problem yang mungkin tadi ya bisa berkaitan juga dengan karakteristik dari masyarakat tadi ya gitu. Jadi sehingga di sini di awal juga harus betul-betul dipahami dengan baik seperti apa karakteristik masyarakat, dan ketika memang diketahui ya kebutuhannya seperti apa, ini akan lebih bisa menarik partisipasi masyarakat ya ketika kebutuhan mereka bisa terpenuhi seperti itu ya. Sehingga penting di awal ketika mengenali karakteristik masyarakat ini juga diidentifikasi apa yang menjadi kebutuhannya gitu ya. Kemudian yang keempat, tantangan yang lain adalah kurangnya promosi proyek di masyarakat ya. Nah, ini ketika ada program-program gitu ya, ketika akan dibangun suatu program-program, memang perlu adanya sosialisasi yang baik begitu ya, sehingga dalam hal ini masyarakat akan memahami apa saja yang perlu mereka lakukan begitu ya, dan apa yang yang seharusnya mereka lakukan begitu ya. Nah, tapi di situ mereka dapat melakukan seperti itu apabila tadi mereka juga memahami ya
Dan untuk paham ini ya tentu saja kan perlu sosialisasi gitu ya, perlu sosialisasi, perlu tadi apa namanya upaya-upaya promosi dalam hal ini ya supaya masyarakat bisa memahami dengan baik apa yang harus mereka lakukan seperti itu. Dan yang kelima, tantangan yang kelima adalah adanya situasi-situasi yang tak terduga dan memerlukan respon gitu ya. Nah ini apa namanya? Contohnya saja misalkan dalam situasi sekarang ya, pandemi ya seperti itu, di mana ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi ya sehingga dibutuhkan konsolidasi, koordinasi dan sebagainya ya di masyarakat. Nah, terkadang terkendala dengan situasi di mana ini harus tidak bisa pembatasan lah ya, ada pembatasan kapasitas ketika akan mengadakan pertemuan dan sebagainya atau harus dilakukan secara daring di mana masyarakat juga belum terbiasa ya dengan situasi seperti itu gitu. Nah, ini juga dapat mempengaruhi ya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat ini sehingga hal ini juga harus diperhatikan dan diantisipasi sehingga bagaimana tadi untuk menghadapi tantangan poin 5 ini ya supaya masyarakat juga bisa beradaptasi dengan situasi-situasi tak terduga yang mungkin terjadi gitu ya di masyarakat. Itu seperti itu. Nah, ini referensi ya terkait dengan apa yang disampaikan begitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membaca lebih dalam ya terkait dengan paparan yang sudah saya sampaikan tadi. Yang di sini juga ada contoh kasus ya. Contoh kasus ada 2 kasus di referensi tersebut. Ini di halaman 172 sampai 173 ya. Tadi juga saya sudah memberikan sedikit gambaran ya contoh bagaimana tadi mengidentifikasi permasalahan ya di masyarakat dan seperti apa menganalisisnya begitu ya upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan ketika ada suatu permasalahan lah begitu ya di masyarakat dengan pendekatan ekologi sosial tadi begitu ya. Nah, itu sebetulnya yang pemaparan yang dapat saya sampaikan ya. Itu hanya pengantar saja ya. Jadi di situ justru Bapak Ibu di sini diharapkan dapat gali kembali ya apa yang harus dipahami, bisa membaca dari beberapa referensi ya. Ini hanya salah satu saja begitu. Dan ini saya mohon ada penugasan yang dapat dikerjakan ya oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama ini membuat analisis kasus pemberdayaan masyarakat di lingkungan RT RW masing-masing ya dari Bapak Ibu tempat tinggal begitu ya. Ini dengan memperhatikan langkah-langkah upaya pemberdayaan masyarakat dan pendekatan ekologi sosialnya. Ini dibuat dalam bentuk makalah ya dengan aturan penulisan seperti yang tercantum di sini ya, dan deadline pengumpulannya tanggal 10 Juni. Ini dikirimkan ke alamat email saya ya yang tertera di sini. Ya, itu barangkali ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal ya, dalam hal ini di tingkat RT dan RW. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.